Bismillahirrahmanirrahim. Hmm? Konten adik. Hmm. Hmm. Pembukaan. Kita konten di jalan. Sabar. Apa nih? Baik. Kita jalan nunggu petunjuk. Ya, jangan kalau hidup ya di dunia ya ikut aturan di dunia. Kalau tidak ikut aturan di dunia ya nanti akan ketabrak-ketabrak, kesikut-kesikut. Masih merah, nunggu hijau. Karena sebelah kanan yang akan hijau dulu. Nanti kita akan ngonten sambil jalan-jalan, tetap motivasi kehidupan. Semoga iya, oke, berjalan. Semoga tetap lancar. Ya, yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang komen dulu. Hari ini ngonten sebuah kata. Kalau orang itu jelek, orang itu jelek terus, pasti ada baiknya. Ya, orang jelek, katakan jelek, tapi tetap pasti ada baiknya. Demikian juga orang baik itu suatu saat ataupun pasti juga ada jeleknya, sehingga kita berprasangka kepada seseorang itu tidak terlalu, atau pola pikir yang tetap. Maksudnya pola pikir tetap itu orang kalau udah jelek ya sudah jelek terus, tidak ada baiknya. Bahkan kadang-kadang berprasangka dia berbuat baik saja dapat hanya kamuflase atau hanya mungkin pencitraan, sehingga kita akan berpendapat jelek terus. Pola pikirnya itu namanya pola pikir tetap, dan itu kalau kembangkan sendiri akan menjadi penyakit. Kalau kita berprasangka terlalu jelek kepada seorang terus dan terus, kalau dipupuk terus akan menjadi penyakit. Padahal kalau kita pahami mereka santai saja, malah pikiran kita yang merasa kecewa, sakit, merasa tidak suka, akhirnya kan jadi seperti tekanannya. Hidup kok tekan, mereka santai, bahagia, kita malah mikir sendiri. Berarti terlalu banyak ngurusi urusannya. Atau gini malahnya kalau kita terbalik, atau mungkin terlalu cinta ya. Terlalu cinta kan berarti dianggap mereka itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Kalau mereka tidak berpendapat seperti kita nesu, kita marah, jengkel. Berarti itu terlalu cinta berarti ya. Terlalu cinta kepada dia biar dia itu sama dengan kita.
Angel lah, seperti itu angel. Itu berarti terlalu cinta itu. Maka kalau terlalu cinta itu akan jadi sakit. Ya dia biarkan dia mau bicara apa, ya. Itu hak mereka, keyakinan mereka kok. Kadang-kadang kita terlalu apa namanya ya, intervensi, harus seperti kita, harus seperti kita. Teman akrab aja kadang-kadang ya tidak, pak, pandangannya tidak sama kok. Apalagi orang lain yang mempunyai keyakinan, mempunyai pengetahuan yang berbeda, harus sama kan nggak mungkin ya. Nah, itu konsep yang pertama. Itu karena yang tadi ya, yang karena cinta sekali, atau yang kedua terlalu berpola pikir tetap kalau orang jelek-jelek terus. Ya, itu namanya pola pikir tetap jelek-jelek terus. Kok seperti Tuhan ya. Kita ngatur kehidupan harus seperti kita kan aneh. Kita itu sama-sama makhluk Gusti Allah ya. Dan seperti ngatur kayak Tuhan harus seperti kita, harus kita terjengkel dan ya. Padahal ya, kalau kan tidak seperti itu. Aneh. Sudahlah kalau mereka berpendapat lain, berpendapatlah lain. Jangan terlalu cinta. Karena terlalu cinta itu akan menjadikan kecewa. Nah, itu. Makanya jangan terlalu cinta sehingga membenci orang lain yang tidak berpendapat dengan kita. Kalau mereka mungkin mau apa namanya ya, tidak berpendapat dengan kita, kemudian mereka lesu, tidak lesu, itu kan hak mereka juga, kita nggak ngurusi mereka. Kadang-kadang malah kita juga takut, bukan mereka lesu, mereka kecil. Ya biarkan, itu juga lumrah manusia. Manusia itu ada musuh, ada kecil, itu lumrah manusia. Tapi kan tidak keterlaluan. Biasa saja, begitu loh. Oke, ini sambil ngomong, kami menggunakan kamera yang sudah ada AIS-nya, ya. AIS Electronic Stabilizer, Image Stabilizer, Electronic Image Stabilizer AIS, sehingga mungkin agak lumayan. Begitu ya, tuh tentang kejelekan seseorang. Jelek-jeleknya orang pasti ada kebaikannya, sudahlah. Kita nggak usah ngatur kehidupan mereka. Wah, kadang kan ada berpendapat terus, harus jelek ya jelek, terus rasanya iya kalau dunia ini jadi penyakit lah. Ya kalau tidak berpendapat tidak sama, menjengkelkan, kita yang jengkel atau saya jengkel, lumrah itu kehidupan. Itu ya. Kita membahas tentang jangan terlalu membenci lah pada orang. Mungkin kalau kita terlalu membenci kepada orang, sama saja kita membenci ciptaannya Tuhan. Kita terlalu membenci ciptaannya Tuhan. Wong kabeh ya takdir Gusti Allah kok. Kita terlalu membenci. Kalau mungkin sekiranya belum gimana kok. Jadi Gusti Allah ngoyel, bukannya terus Gusti Allah. Itu sama-sama ciptaan ya sudah, Gusti Allah yang ngatur. Saya terlalu membenci ciptaan Gusti Allah, ampun lah. Sama-sama makhluk Gusti Allah lah, jadi benci lah ya. Begitu, ini kayaknya kontennya sambil ya, tegang, enggak tegang ini. Konsentrasi di jalan, konsentrasi di jalan. Iya, oke lah. Yang berikutnya perlu dicatat juga, ingat bahwa setelah mati ada hidup. Hidup yang utama adalah hidup di akhirat, bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini adalah bekal untuk akhirat. Nah, monggo kalau masih ngeyel dengan membenci menurut anggapan kita sendiri, itu berarti sudah tidak ingat bahwa kita hidup itu sementara untuk mencari kehidupan di akhirat. Nah, monggo sami ingat akhirat, monggo ampun. Tentunya kok dulu sih nggih. Tahu kok dunia kok dulu sih. Ini jalan lurus, tapi tetap hati-hati ya.
carilah sesuatu yang terbaik di dunia ini, berusaha mencari yang terbaik buat diri sendiri, jangan menyebutkan diri sendiri, jangan mengontrol terlalu diri sendiri, karena memang bahwa yang paling sulit untuk diatur adalah diri kita sendiri. Mungkin bisa ngomong orang lain, bisa ahli ngomong orang lain, tapi dirinya sendiri gatur dan awal. Oke, kunjungilah pengajian Akbar. Ini banyak sekali pengajian hari-hari seperti ini kan. Oke, dilanjut yang kedua. Oke, mungkin terlalu mencintai orang lain. Nah, ini cinta asli ya. Tadi kalau membenci itu cinta palsu, sehingga orang yang berhadapan kita yang tidak sama kita benci. Kalau ini cinta asli, yaitu apa? Sebaik-baiknya manusia pasti ada jeleknya. Sebaik-baik manusia pasti ada jeleknya. Betul ya? Itu perlu dipahami baik-baik. Makanya si Dodi pun ya mencintai membenci orang itu sewajarnya saja lah. Sewajarnya saja. Karena nanti kalau mencintai asli itu kecewa, kok seperti ini kaget. Karena harapan kita kan baik semuanya, ternyata ada jeleknya. Itu memang sudah sewajarnya dan sudah lumrah kalau manusia itu ada baiknya dan manusia itu ada jeleknya, itu sudah lumrah. Karena manusia walaupun makhluk yang paling sempurna, tetapi tidak ada yang paling sempurna. Makhluk yang bisa paling sempurna itu adalah manusia, tapi manusia tidak ada yang paling sempurna. Mungkin kalau saya menganggap seperti itu, kajian Nabi lah, kajian Nabi sebagai tuntunan kita hidup di dunia. Seperti itu gambarannya gitu. Kasih kita ngecek kameranya ke sore, ke sore kameranya ke sore. Semoga itu buat otak kali tapas pasakan lagi. Nah, makan genjil-genjil, tapi semoga tidak genjil-genjil. Oke. Sebaik-baik manusia pasti ada apa yang namanya jelek. Itu. Aduh. Untuk ini serba yang namanya hati-hati dalam mengatur apa ya namanya hati. Berarti jangan mengangkat terus tetap, termasuk kita kadang-kadang menganggap itu watek, itu berarti pola berpikir tetap itu. Sekarang kan zamannya pola pikir tumbuh ya, termasuk kata-kata tadi itu kan pola pikir tumbuh. Sejelek-jeleknya manusia pasti ada baiknya, dan sebaik-baik manusia ada jeleknya. Itu adalah pola pikir tumbuh. Orang sejelek-jeleknya manusia pasti jelek terus, sebaik-baik manusia ada pola baik terus. Itu namanya berpikir tetap. Kok kayak pinter-pinter teman-teman ya. Oke, masih kita di sini. Masih konten sebentar ya. Itu perlu kita hati-hati dalam pola pikir kita kepada orang lain supaya kita hidupnya itu nyaman. Kadang-kadang memang kita melihat itu lucu ya. Lucunya ya membenci orang, terlalu membenci terus apa dilakukan dia itu seperti tidak ada manfaatnya. Asma melang ngurusi deh. Ya sekalian yang belum subscribe dulu ya, mohon maaf, silakan. Kalau saya sukanya kontennya adalah berkaitan dengan omongan saja lah. Kalau mungkin setuju monggo, tidak setuju monggo. Itu hak jenengan semuanya. Tinggi jauh.
semuanya seperti itu. Yang penting harapan saya untuk berkata seperti ini bukan untuk jelomprongke kehidupan, jelomprongke pikiran, tetapi menata pikiran, terutama saya sendiri. Sekali lagi, terutama saya, betul takir, betul takir, nembe kawasan seperti itu. Oke. Oke, matur nuwun, yang belum subscribe dulu. Ya silakan like, comment, share kalau ini bermanfaat. Tak nututi rian iki. Tak nututi dengan darah motor. Belakangnya ada mobil seperti Avanza. Ada berapa titik? Iya kalau kejumlah. Wah, ya, seperti itu ya, saudara-saudaraku yang telah mampir di rumah studio rumusan hati studio di saat hari ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita tutup alhamdulillah, semoga tetap semangat. Mari kita gali motivasi kita sehari-hari, apa yang terlihat untuk kita, untuk keluarga, dan untuk teman-teman dekat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na 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 na